Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang supply chain management dan bagaimana simulasi bergame itu sendiri. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 13, yang pertama Angkrinani Eka Nugroho, Estefani Tio Penotahayan, Karina Aprilia Citra Dewi, dan yang terakhir Muhammad Alwi Sihab. Supply chain management atau disingkat dengan SCM adalah proses yang mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari bahan baku hingga produk akhir yang sampai ke konsumen. Dalam SCM, penting untuk memahami dinamika sistem termasuk interaksi antara bagian dalam rantai pasokan. Salah satu cara untuk mempelajari hal ini adalah melalui simulasi seperti Beer Game yang menampilkan tantangan dalam pengelolaan rantai pasokan. Beer Game adalah sebuah simulasi yang dirancang untuk mengilustrasikan tantangan dalam manajemen rantai pasokan. Permainan ini sering digunakan dalam pendidikan dan pelatihan untuk menunjukkan bagaimana keputusan yang diambil oleh satu pihak dalam rantai dapat mempengaruhi seluruh sistem. Seperti contoh pada gambar di sini, ini adalah gambaran bagaimana Beer Game itu terlaksana. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam pemainnya. Jadi Beer Game sendiri ada 4 pemain, yaitu ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Dengan retailer sendiri adalah memenuhi incoming order dari customer dan memasok produk melalui wholesaler. Untuk wholesaler sendiri, tugasnya adalah memenuhi incoming order dari retailer dan memasok produk melalui distributor. Sedangkan distributor yaitu memenuhi incoming order dari wholesaler dan memasok produk melalui manufaktur. Dan pemain terakhir yaitu adalah manufaktur yang tugasnya adalah memenuhi incoming order dari distributor dan memproduksi produk. Bisa di next. Nah, aturan permainan sendiri ada 3, yaitu yang pertama, banyaknya outgoing order akan sesuai dengan kehendak pemain. Jadi pemain bebas untuk mengatur orderannya berapa. Nah, yang kedua yaitu pengiriman awal atau incoming delivery terjadi pada week ketiga pada setiap pemain. Nah, yang terakhir yaitu biaya inventory sebesar $2 dan biaya backlog sebesar $5. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan saya teruskan yaitu alur permainan. Yang pertama ada formasi tim. Permainan melibatkan 4 peran dalam rantai pasokan, yaitu ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Kedua, pengaturan awal. Setiap pemain mendapatkan persediaan awal bir dan pendaftaran pesanan. Setiap pemain hanya berinteraksi dengan yang berada tepat di atas atau di bawah mereka di rantai pasokan. Lalu yang ketiga, mulai permainannya. Permainan membuat keputusan setiap minggu atau round tentang berapa banyak bir yang harus mereka pesan dari pemain di depan mereka dalam rantai pasokan. Yang keempat, pemenuhan pemesanan. Setiap minggu, pemain mengirimkan persediaan kepada pelanggan mereka. Pemain di belakang mereka sesuai pesanan yang diterima, jika stok mencukupi. Next. Dan lanjut yang kelima, penyesuaian persediaan dan pesanan. Pemain harus mengatur stok bir berdasarkan pesanan yang masuk dan memutuskan berapa banyak yang akan mereka pesan dari pemasok. Selanjutnya yang keenam, biaya penyimpanan dan keterlambatan. Setiap keputusan berdampak pada biaya, termasuk biaya penyimpanan stok berlebih dan penalti keterlambatan jika tidak bisa memenuhi pesanan. Lanjut yang ketujuh, berlanjut hingga akhir. Permainan berlangsung selama beberapa minggu. Pemain berusaha menjaga aliran persediaan dengan biaya serendah mungkin. Lalu yang 8 atau yang terakhir adalah evaluasi. Setelah semua minggu selesai, pemain dievaluasi berdasarkan total biaya yang mereka hasilkan selama permainan. Oke, next. Kami menampilkan hasil dari permainan selama 10 week, yaitu untuk hasil yang pertama hasil retailer. Selanjutnya, ini adalah hasil dari wholesaler. Selanjutnya, ini adalah hasil dari distributor. Yang terakhir, ini hasil dari manufaktur. Jadi, di bagian saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan Beer Game. Selanjutnya, kalian bisa memasukkan keyword pada Google Chrome dengan nama Beer Game. Langkah selanjutnya, kalian buka Beer Game tersebut dan mengklik bagian New Game. Lalu isi nama game dan durasi game selama 20 minggu, lalu klik start menu game. Di sini saya mengganti nama gamenya seperti kelompok 1.
kita mulai start new game. Ini kita rules-nya kita ganti menjadi retailer. Ini untuk nama penggunanya, dan kita kalau sudah memilih role yang sudah ditentukan, kalian bisa mengklik let's go untuk memulai permainan tersebut. Maka game bisa dilakukan. Dalam simulasi build game pada saat ini terdapat atau 3-4 stage, baik wholesaler, distributor maupun manufaktur. Jadi untuk retailer sendiri adalah yang memenuhi permintaan customer. Untuk wholesaler itu yang memenuhi permintaan retailer, dan distributor itu untuk memenuhi permintaan wholesaler, dan yang terakhir adalah manufaktur yang memenuhi permintaan distributor. Dalam permainan simulasi build game terdapat 3 grup yang masing-masing grup terdiri atas 3-4 orang yang bermain dan memainkan satu tahap atau stage dalam rantai pasok. Selanjutnya, di sini saya sebagai retailer akan menjelaskan bagaimana cara penulisan pada slip sheet-nya pada setiap pemesanan yang telah dilakukan selama 10 minggu. Di sini ada incoming delivery, di mana incoming delivery ini adalah tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream, stack, atau hulu. Kedua, ada available, adalah jumlah barang yang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya, dan incoming delivery minggu ini. Yang ketiga, ada incoming order atau new order, adalah tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream, stack, atau hilir. Yang keempat, ada to ship, di mana to ship ini adalah jumlah barang yang akan dikirim minggu ini, dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini. Yang kelima, ada your delivery, di mana ini adalah jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Yang keenam, ada backlog, atau jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Ketujuh, ada inventory, di mana ini adalah stok barang di gudang setelah pengiriman. Yang kedelapan, ada outgoing order, yaitu melakukan order ke alur atas. Contohnya sebagai distributor melakukan pesanan ke manufaktur diambil berdasarkan keputusan kita. Yang terakhir, ada cost. Ini adalah total biaya dari jumlah inventory dikali inventory cost dan back order dikali back order cost pada setiap minggu bila memiliki back order pada minggu itu. Baiklah, di sini saya akan berikan contoh untuk pengisiannya. Yang pertama, di minggu 0 ini tidak ada barang yang masuk. Sedangkan untuk jumlah barang yang tersedia ada 12. Untuk incoming ordernya atau new ordernya masih kosong. To ship-nya juga. Untuk inventory-nya itu melihat dari available-nya, jumlah yang tersedia. Lalu di sini saya melakukan upstream stack senilai 2. Maka hasilnya $24 ini berasal dari inventory dikali inventory cost ditambah backlog cost-nya. Selanjutnya pada minggu pertama di sini masih kosong. Untuk available atau jumlah persediaannya 12. Di sini ada new order yaitu senilai 4. Lalu barang yang mau dikirim 4. Kita tulis juga di sini untuk pengiriman yang akan dikirim yaitu 4. Backlog-nya masih terpenuhi, jadi kita tulis saja 0. Lalu untuk stoknya itu adalah available dikurang dengan orderan yang masuk. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Lalu di sini saya melakukan upstream lagi senilai 2. Kita kalikan lagi seperti rumus yang tersedia, maka hasilnya senilai $16. Selanjutnya pada minggu kedua saya melakukan incoming delivery. Lalu
untuk stoknya ini berasal dari penambahan barang yang di gudang ditambah dengan upstream tadi senilai, jadi di sini menjadi 10 untuk persediaan. Lalu ada new orders 4, kita tulis lagi seperti pada minggu pertama. Lalu di sini stok gudangnya 6 karena persediaan 10 dikurang dengan orderan yang masuk yaitu 4. Di sini saya juga melakukan upstream lagi senilai 2. Lalu kita kalikan lagi menggunakan rumus yang sudah ada, maka hasilnya $12. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari permainan pada minggu keempat untuk bagian wholesaler. Jadi pada minggu keempat bagian wholesaler sendiri mendapatkan incoming order sebesar 6. Hal ini dikarenakan pada minggu pertama wholesaler itu melakukan outgoing order itu sebesar 6. Jadi pada minggu keempat itu mendapatkan incoming order sebesar 6. Kemudian untuk jumlah barang yang tersedia ya pada minggu ini yaitu 18. 18 ini didapat dari jumlah persen pada minggu ketiga yaitu 14 ditambah 4 sampai dengan 14. Kemudian wholesaler sendiri mendapatkan incoming order itu sebesar 2. Kemudian untuk jumlah barang yang akan dikirim minggu ini yaitu 2. Kemudian your delivery atau jumlah barang yang siap dikirim yaitu sebesar 2, yaitu sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk backlognya sama dengan, kemudian inventory-nya itu sebesar 16 dan melakukan outgoing order untuk minggu berikutnya yaitu sebesar 1. Hasilnya didapat 16 ini didapat dari inventory minggu sebelumnya yaitu 12 ditambah dengan outgoing order yaitu sebesar 4. Kemudian pada minggu kelima wholesaler itu mendapatkan incoming order sebesar 4. 4 ini pengiriman dari permintaan outgoing order di minggu kedua yaitu sebesar 4. Kemudian untuk jumlah barang yang tersebut di minggu ini yaitu 20. 20 ini didapat dari 18 ditambah dengan 2 sehingga hasilnya menjadi 20. Kemudian untuk incoming ordernya yaitu 3. Kemudian jumlah barang yang dikirim 3. Kemudian your delivery-nya itu sesuai permintaan yaitu 3. Untuk backlog-nya itu adalah 0 dan untuk inventory-nya itu sebesar 17. Kemudian untuk total cost-nya yaitu sebesar 34. Kemudian pada minggu ke-6 wholesaler itu mendapatkan incoming order yaitu sebesar 4. Ini didapat dari outgoing order pada minggu ke-6 wholesaler itu mendapatkan incoming order yaitu sebesar 4. Ini didapat dari outgoing order pada minggu ketiga yaitu sebesar 4. Kemudian untuk jumlah barang yang tersedia di minggu ini yaitu 21. Ini didapat dari jumlah persediaan ditambah dengan order sebesar 1. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan 21. Kemudian mendapatkan incoming order sebesar 4 sehingga melakukan to shift itu 4 dan your delivery-nya itu 4. Kemudian backlog-nya itu adalah 0. Kemudian untuk inventory pada minggu ke-6 yaitu 17 serta melakukan outgoing order yaitu 1 dan mendapatkan cost sebesar 34. Dan untuk hasil akhirnya yaitu untuk wholesaler sendiri mendapatkan hasil sebesar 290. POV dari distributor pada minggu ke-7, incoming delivery yang diterima adalah 2. Lalu available-nya ada 14 dari inventory minggu lalu ditambah dengan incoming delivery-nya. Selanjutnya incoming order atau new order-nya ada 1. Lalu to ship untuk week ke-7 juga ada 1. Delivery-nya ada 1 juga dan backlog-nya 0. Inventory di sini ada 13, yaitu berasal dari available dikurangi to ship. Selanjutnya ada outgoing order ada 2 dan cost-nya untuk minggu ini adalah $26. Oke, selanjutnya minggu ke-8. Incoming delivery-nya yang diterima ada 3. Lalu available-nya ada 16. Selanjutnya incoming order-nya ada 2. To ship-nya juga ada 2. Dan your delivery-nya ada 2. Dan backlog-nya 0. Lalu inventory-nya di sini ada 14. Outgoing order-nya di sini ada 2. Lalu cost yang diterima untuk minggu ke-8 ada $28. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai role saya yaitu pada bagian manufaktur. Nah, untuk manufaktur sendiri saya akan menjelaskan pada minggu ke-9 dan minggu ke-10. Nah, untuk incoming delivery-nya pada minggu ke-9 kita mendapatkan unit masuk berjumlah 8 yang didapat dari minggu ke-6 yang terdapat proses penundaan 3 minggu dalam menerima pengirimannya dalam produksi sehingga
pada minggu ke-9 terdapat 8 unit masuk. Nah, selanjutnya untuk pada bagian available-nya yaitu terdapat 16 stok yang dihitung dari inventory last week, yaitu inventory pada minggu ke-8 yang berjumlah 8 ditambah incoming delivery dari minggu ke-9 yaitu berjumlah 8, jadinya terdapat 16. Setelah itu untuk incoming ordernya di sini saya memasukkan 2. Setelah itu untuk to ship-nya pihak manufaktur itu juga mengirimkan 2 unit pesanan kepada distributor untuk memenuhi pesanannya. Nah, 2 unit ini didapat dari backlog minggu lalu, last week. Setelah itu ditambah dengan incoming order minggu ke-9. Jadinya terdapat 2 unit. Nah, selanjutnya kita masuk pada kolom your delivery. Untuk kolom your delivery sendiri mengirimkan 2 unit untuk pihak manufaktur karena mereka memiliki sisa inventorinya 14 pada unit di gudangnya. Setelah itu untuk backlognya sendiri tidak ada pesanan keluar untuk produksi minggu ini sebagaimana ditunjukkan nilai 0 dalam kolom pesanan keluar. Jadi pihak manufaktur itu masih bisa memproses pesanannya sehingga tidak mendapat hutang. Nah, selanjutnya kita masuk pada inventory. Nah, inventorinya yaitu available last minggu ini dikurangi to ship. Jadi available minggu ini adalah 16 dikurangi to shipnya 2, terdapat 14 jumlah barang di gudang. Nah, selanjutnya untuk outgoing ordernya di sini terdapat 0 karena tidak ada pesanan keluar untuk produksi minggu ini. Setelah itu untuk totalnya sendiri di sini terdapat $28 didapat dari inventory dikali inventory cost-nya sebesar $2 ditambah dari backlog dikali backlog cost-nya sebesar $5 dan mendapat $28. Nah, untuk step satunya di sini adalah produksi lead time yang terdapat karena minggu sebelumnya kita sudah memesan outgoing ordernya, memesan delivery-nya 2, maka di sini pada step 2-nya di sini terdapat 3 unit. Setelah itu karena di minggu ini kita memesan 2 unit, maka di step satunya terdapat 2 unit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di minggu ke-10. Untuk incoming delivery-nya pada minggu ini tuh pihak manufaktur menerima pengiriman masuk sebanyak 2 unit. Nah, unit itu berasal dari outgoing order yang dibuat pada minggu ke-7 sehingga karena juga mengalami penundaan selama 3 minggu pengiriman. Setelah itu untuk available-nya terdapat 16 didapat dari stok inventory minggu lalu yaitu 14 ditambah incoming delivery pada minggu ini yaitu 2, makanya available stoknya terdapat 16 unit. Nah, untuk incoming ordernya atau new ordernya saya memasukkan 6. Setelah itu untuk to shipnya atau pengirimannya di sini backlog pada minggu lalu ditambah incoming order. Nah, backlog pada minggu lalu adalah 0 ditambah incoming order pada minggu ini adalah 6, maka untuk pengirimannya terdapat 6. Nah, selanjutnya pada delivery, di sini delivery juga berjumlah 6. Setelah itu untuk backlognya sendiri tidak ada backlog karena pihak manufaktur itu bisa memenuhi semua pesanan dari distributor. Jadi tidak ada hutang untuk stoknya. Nah, selanjutnya kita masuk di inventory. Untuk inventory sendiri terdapat 10 yaitu didapat dari stok minggu ini yaitu 16 dikurangi to shipnya 6, maka didapat 10. Nah, untuk outgoing ordernya sendiri di sini didapat 0 karena sama seperti minggu ke-9 tidak ada pesanan keluar untuk produksi minggu ini. Nah, untuk cost-nya sendiri di sini terdapat $20. Nah, untuk step satunya karena kita new ordernya adalah 6, maka di sini didapat 6, dan karena kita pada minggu lalu untuk incoming ordernya adalah 2, maka di sini didapat unit 2. Untuk total cost-nya sendiri adalah $127. Nah, mungkin itu saja dari kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.